Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aan Sururi dari channel Guru Ceria. Kali ini saya ingin membagi info yang menarik yang bersumber dari paket modul 1 yang ketiga untuk CGP pada pendidikan guru penggerak. Info itu berkaitan dengan transformasi pendidikan dengan yang disebut dengan rancangan model Bagja. Kenapa ini menarik? Karena kita bisa mengadaptasi model ini untuk keperluan kepengawasan pendidikan. Mari kita saksikan bersama-sama. Berikut ini adalah contoh rancangan model Bagja pada saat mengikuti pembekalan calon pendamping atau pengajar praktek guru penggerak. Model ini dapat diadaptasi oleh seorang pengawas. Mengapa? Karena menurut peraturan yang masih berlaku sampai saat ini, seorang pengawas berperan mendampingi guru atau sekolah melakukan perubahan positif. Seorang pengawas wajib melakukan perubahan budaya positif terhadap sekolah binaannya. Mengelola suatu perubahan positif di sekolah tentu memerlukan sebuah manajemen perubahan yang dilakukan melalui rancangan tahapan yang disebut dengan tahapan model Bagja, yang memiliki paradigma apresiatif, yaitu sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana contoh adaptasinya? Misalkan seorang pengawas melakukan analisis hasil laporan tahun sebelumnya, ditemukan sebuah masalah bagaimana guru-guru mengajar sesuai dengan standar proses. Maka difokuskan inisiatifnya adalah keharusan guru mengajar sesuai dengan standar proses. Kemudian tujuannya bagaimana guru membuat media pembelajaran, dan pengawas merencanakan rancangannya dengan mulai mengajukan pertanyaan yang pertama, yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan media yang telah dirancang sesuai dengan tuntutan KD, kondisi dan situasi sekolah masing-masing agar pembelajarannya sesuai dengan standar proses, yaitu dapat memotivasi peserta didik, kemudian dapat menumbuhkan prakarsa, memberikan ruang dan kemandirian dari peserta didik itu dengan situasi dan kondisi sekolah masing-masing. Selanjutnya huruf A, yaitu ambil pelajaran. Pada langkah ini jelaskan hal-hal positif, misalnya hal-hal positif yang berkenaan dengan pengawas, koordinasi, kemudahan akses, kemudian daya dukung dari kepala sekolah, dari organisasi profesi, serta praktek-praktek baik. Kegiatan kepengawasan selama ini dan praktek baik mengajar yang telah dilakukan oleh guru-guru dalam kegiatan MGMP. Setelah itu, galilah mimpi setinggi-tingginya. Kemudian jelaskan juga kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi. Misalnya mimpinya adalah kreativitas menjadi budaya dari seorang guru. Dan kemungkinan yang terjadi adalah pembelajaran berlangsung secara aktif dan menyenangkan bila hal ini terjadi. Setelah itu, jabarkanlah rencana sejelas mungkin. Inisiatif ini dilakukan di mana, kemudian jelaskan juga kapan dan siapa saja yang terlibat. Langkah awal adalah misalnya sosialisasi di
organisasi MGMP atau MKKS agar transformasi ini terjadi dan berjalan secara lancar. Kemudian jelaskan secara rinci langkah-langkah apa yang akan ditempuh selama inisiatif ini berlangsung. Penjabaran langkah ini selanjutnya diatur dalam eksekusi, yaitu jelaskan peran masing-masing pihak yang terlibat. Kemudian kriteria keberhasilannya seperti apa? Misalnya 80% guru mengembangkan media pembelajaran. Terakhir, membangun komitmen dan konsistensi. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.